Ini kisahku. Namaku Putri Fadilatun Hasanah. Aku adalah siswi SMK Islam Al-Khairiyah yang saat ini duduk di kelas 12 akuntansi 1. Sekolahku merupakan salah satu sekolah yang berada di bawah naungan LP Ma'arif NU Cabang Pemalang. Ini sekolahku. Membahas mengenai NU, Nahdlatul Ulama merupakan Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang berarti organisasi keagamaan Islam yang terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriah. Sementara itu, LP Ma'arif merupakan lembaga dalam NU yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran formal. Tempat duduk siap berdoa mulai. Hari ini kami melaksanakan praktik membaca tahlil yang biasanya sudah kami lakukan setiap hari Jumat Kliwon. Tahlil termasuk ke dalam amaliyah warga NU. Tahlil merupakan amaliyah yang komposisi bacaannya terdiri dari beberapa ayat Al-Quran seperti tahlil, tasbih, tahmid, sholawat, dan bacaan zikir lainnya. Sebagai sekolah yang berfaham aswaja, ada beberapa pembiasaan yang dilakukan di sekolah, seperti membaca tahlil setiap hari Jumat Kliwon. Al-ijtima'u li dzikrillahi wastima'i kitabihi wad-du'a'i amalun shalih wa huwa min afdhalil qurbati wal ibadati fil awqat. Berjamaah dalam berzikir, mendengarkan Al-Quran dan berdoa adalah amal sholih, termasuk qurbah dan ibadah yang paling utama dalam setiap waktu. Ibnu Taimiyah.
Di awal tahlil, kita akan membaca tawasul. Tawasul berarti memohon manfaat kepada Allah agar terhindar dari bahaya dengan menyebut nama seorang nabi atau wali karena memuliakan terhadap keduanya. Beberapa aliran dalam Islam ada yang melarang melakukan tawasul. Mereka menilai bahwa tawasul merupakan salah satu contoh syirik atau perbuatan menyekutukan Allah. Sebagai warga Nahdiyin yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana merupakan paham yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in, dengan paradigma yang tidak hanya berlandaskan pada salah satu sumber hukum Islam atau yang sebatas mengutamakan akal saja. Mengenai tawasul sudah jelas diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lantas, bagaimana akal menerima konsep tawasul? Jika kita analogikan, misalnya saja teman-teman hendak pergi ke luar negeri, maka supaya cepat sampai, kita tentu membutuhkan adanya perantara, yakni kendaraan. Contohnya, pesawat terbang. Nah, seperti itulah tawasul. Kita membutuhkan perantara supaya doa yang kita panjatkan dapat cepat tersampaikan padanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, kita bukan meminta kepada yang menjadi perantara, melainkan meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu menunjukkan pukul 8:20. Di sekolah kami biasanya mengadakan sholat duha berjamaah. Ketika memasuki waktu zuhur, kami juga terbiasa melaksanakan sholat zuhur berjamaah yang diimami langsung oleh wali kelas. Pelafalan niat hanya sebagai wasilah, maka para ulama tetap mewajibkan niat yang ada di hati. Karenanya, pelafalan niat tidak bisa disebut sebagai bid'ah yang mengganti tempat niat dari hati ke mulut. Setelah sholat duhur selesai, kami tidak lantas segera melipat mukena dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Tetapi, ada amaliyah yang juga kami lakukan ba'da sholat, yakni berzikir. Ada sebuah tradisi di tengah-tengah masyarakat apabila berzikir dilakukan secara bersama-sama dan mengeraskan suara. Hal tersebut tidak mengurangi pahala zikir, bahkan dianjurkan untuk dilakukan secara bersama-sama dan mengeraskan suara. Salah satu tradisi yang lumrah terjadi di masyarakat adalah berjabat tangan setelah selesai sholat. Menurut pandangan fikih Asy-Syafi'i, berjabat tangan disunahkan jika ada dua orang muslim bertemu setelah berpisah. Sedangkan menurut madhab Hanafi, berjabat tangan setelah sholat hukumnya adalah sunnah. Amalia warga NU kadangkala dianggap oleh aliran-aliran lain sebagai amalan bid'ah, bahkan syirik. Padahal amalia warga NU pada dasarnya ditopang oleh banyak dalil. Menuju satu abad NU, mendikdayakan Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru.